Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Jaya, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan surat edaran yang melarang diskriminasi usia dalam lowongan pekerjaan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan surat edaran yang melarang diskriminasi usia dalam lowongan pekerjaan bagi calon pekerja di wilayahnya. SE nomor 560-2599-012-2025 ini ditandatangani pada 2 Mei 2025 dan telah disebarkan kepada seluruh pimpinan perusahaan di Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menjelaskan bahwa saat ini terdapat fenomena diskriminasi usia dalam penyediaan lowongan pekerjaan. Gubernur Khofifah menilai bahwa diskriminasi ini merupakan masalah serius. Adi Karyono juga menyoroti banyaknya pencari kerja berusia produktif, yaitu di atas 35 tahun yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, meskipun memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai. Dengan adanya SE tersebut, Gubernur Khofifah berharap sektor dunia usaha di Jawa Timur tidak lagi menetapkan batasan usia yang tidak relevan secara objektif dalam lowongan pekerjaan. Sebagai implementasi dari SE tersebut, Gubernur Khofifah menjamin bahwa kebijakan ini juga akan diterapkan pada perusahaan penyedia jasa di Pemprov Jatim, serta dalam program padat karya berbasis APBD dan juga rekrutmen ASN, non-PNS, dan PPPK di bawah kewenangan provinsi. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, sebuah mobil Nissan Grand Livina bernopol B1980HO tercebur ke sungai di Jalan Desa Sugiwaras, Nganjuk. Akibatnya, pengemudi mobil tewas tenggelam. Sebuah mobil Nissan Grand Livina bernopol B1980HO tercebur ke sungai di Jalan Desa Sugiwaras, Kecamatan Bogor, Nganjuk, Jumat 2 Mei 2025, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, pengemudi mobil tewas tenggelam. Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Ivan Danara Oktaviani menuturkan, dari hasil penyelidikan kecelakaan tersebut diduga karena sopir kurang konsentrasi. Karena hal itu mobil kemudian tercebur ke sungai, kecelakaan tunggal itu kemudian dilaporkan warga setempat. Setelah dicari beberapa jam, korban atas nama Dian Wildan Aulia, 21 tahun, korban diketahui merupakan warga desa Bogo, Nganjuk. Meski telah ditemukan, petugas diketahui sempat mencari korban atau penumpang lain. Namun dari hasil pencarian terungkap bahwa korban dalam kecelakaan mobil itu hanya satu orang saja. Hal ini diperkuat dari keterangan keluarga korban dan pencarian yang dilakukan. Satlantas Polres Nganjuk bersama BPBD menemukan satu korban dengan kondisi tewas. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara pemirsa, program sekolah rakyat tingkat SMP di Kota Batu masih menerima kurang dari 50% kuota murid. Program sekolah rakyat tingkat SMP di Kota Batu masih menerima kurang dari 50% kuota murid. Sampai saat ini masih ada 19 murid yang masuk dari kuota 75 peserta didik. Kepala Dinas Sosial Kota Batu, Lilik Fariha, mengatakan bahwa kuota 75 peserta didik tingkat SMP itu rencananya akan terbagi dalam 3 rombongan belajar. Ia menyampaikan bahwa peserta didik di sekolah rakyat itu adalah golongan tidak mampu yang masuk dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional pada kategori Desil 1. Lilik tidak memungkiri ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga dari 200 keluarga hanya sedikit yang ikut mendaftar ke sekolah rakyat di Kota Batu.
Kendati demikian, proses penjaringan murid terus dilakukan oleh Dinsos Kota Batu. Dalam waktu dekat pihaknya akan mensosialisasikan dan mengajukan sekolah rakyat ke panti asuhan. Sebagai informasi, lokasi sekolah rakyat Kota Batu berada di Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak, Bima Sakti. Lokasi sekolah rakyat ini juga telah ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Program yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ini rencananya akan mulai dijalankan pada bulan Juli 2025 mendatang, atau bertepatan dengan tahun ajaran baru. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, sejumlah sopir jeep wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, menggeruduk kantor Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Minggu, 4 Mei 2025. Sejumlah sopir jeep wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, menggeruduk kantor Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada Minggu, 4 Mei 2025. Mereka demo karena manajemen dinilai tidak maksimal. Salah seorang sopir jeep, Khairul Umam, mengatakan kedatangan pihaknya itu guna mengutarakan kekecewaan, terutama terhadap manajemen scan barcode yang menyebabkan antrean cukup panjang. Antrean yang panjang itu terjadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, membuat para sopir dikomplain oleh para wisatawan karena telat melihat sunrise. Pihaknya juga kecewa dengan tarif naik namun fasilitas tidak mendukung. Harusnya perlu penambahan fasilitas seperti toilet. Senada sopir lainnya, Edi Purwanto, menyebut manajemen saat ini sangat merugikan para pelaku wisata serta wisatawan. Bagaimana tidak? Mereka harus telat melihat sunrise yang merupakan tujuan wisatawan di TN BTS. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara, pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyampaikan, Pemprov Jatim akan memberikan beasiswa bagi 30.000 anak yang bersekolah di SMA SMK swasta se-Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan Pemprov Jatim akan memberikan beasiswa bagi 30.000 anak yang bersekolah di SMA SMK swasta se-Jawa Timur. Program ini adalah salah satu upaya dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Pemprov Jatim untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka yang tidak mampu dan berhak menerima. Emil mengatakan dari total 30.000 beasiswa tersebut, setiap SMA SMK swasta mendapatkan alokasi 10 beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Sasaran utamanya adalah para siswa yang belum menerima bantuan program Indonesia Pintar dan bantuan sosial lainnya. Bupati Trenggalek ini menjelaskan program tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian Pemprov Jatim kepada lembaga-lembaga pendidikan swasta di Jawa Timur. Pasalnya, SMA dan SMK negeri di Jawa Timur hanya mampu menampung tidak lebih dari 40% siswa lulusan SMP. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.